Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan sirah kita setelah beberapa pekan yang lalu sempat saya gaib. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan lembaran-lembaran sejarah peri kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bagian dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Taif, Setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan diangkat menjadi seorang rasul, beliau mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya. Bangsa jahiliyah yang kita sebut dengan sebutan jahiliyah itu, saya ulangi lagi, sebenarnya bukan karena kejahilan, bukan karena mereka bodoh. Mereka itu orang pinter, orang-orang pinter, Pak. Pinter strategi perang, pinter sistem ekonomi, pinter bidang perbintangan, astronomi. Kita kalau sekarang pergi ke Citayam, nyasar-nyasar pakai GPS nggak? Ujung-ujungnya, pakai GPS. Apalagi malam-malam. Waduh, jazakallah khair. Sini Pak, jazakallah khair. Syukran Pak RT. Kita, padahal mobil kita udah canggih, kedap udara, ada pendingin, minum tinggal minum, makan tinggal makan di dalam mobil tuh. Apalagi yang matic, taunya cuma 2 pedal doang, gas sama rem. Tapi ketika kita menuju satu tempat di sekitaran Jabodetabek, kalau nyasar aja butuh GPS. Orang dulu yang kita sebut bangsa jahiliyah, Pak, mereka tahu bagaimana menuju ke satu kota tanpa menggunakan pengenal arah ataupun peta. Mereka tahu itu dari mana? Dari bintang. Ini luar biasa, Pak. Ini kalau dalam urusan misalnya perjalanan. Yang lebih tinggi lagi daripada itu, ini kalau dibantah sama orang yang kurang suka dengan sirah nabawiyah, mereka mengatakan, ya itu sih bangsa Yunani juga bisa. Ya udah, bangsa jahiliyah nih kita ceritain lagi. Dulu nggak pernah ngumpulin duit untuk mencuci Ka'bah, untuk menghiasi Ka'bah, untuk membangun Ka'bah, kecuali donasi itu menggunakan harta yang halal. Hartanya halal, bersih. Dan pengertian harta yang halal versi mereka itu ternyata lebih tinggi daripada pengertian halal versi kita zaman sekarang, Pak. Contohnya apa? Orang dulu seorang pelacur sekalipun dia tidak akan menyumbangkan hasil uang pelacurannya itu untuk kebaikan Ka'bah, nggak bakalan. Karena pengertian tanah haram itu bukan hanya tanahnya, tetapi orangnya pun dia harus tahu diri. Makanya uang hasil melacur itu nggak bakalan pernah mereka sumbangkan untuk
pembangunan Ka'bah, untuk penghiasan Ka'bah, untuk pembersihan Ka'bah. Padahal uang dari hasil melacur. Dan mereka tahu itu. Uang hasil begal nggak bakalan disumbangkan untuk masjid. Ya mungkin saat ini masjid posisinya. Kalau dulu Masjidil Haram. Dulu istilahnya Ka'bah. Uang hasil perang, membunuh, tidak. Riba sekalipun dia tidak akan gunakan untuk membiayai Ka'bah. Ini luar biasa. Itu dilakukan oleh mereka yang kita sebut sebagai bangsa jahiliyah. Apa kabarnya kita pada hari ini? Orang korupsi atas nama agama, dia gondol tuh uang, kemudian hasil korupsinya dia gunakan untuk beribadah. Dulu ada seorang hakim MK, saya lupa namanya tuh, yang diciduk OTT. Ketika melalui persidangan, salah satu pertanyaannya, ini hakim MK disidang oleh hakim dunia nih Pak. Ya Allah, hakimnya aja barangkali belum bisa kita percaya. Tapi di akhirat nanti satu-satunya yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya pernah ditanya, "Bapak, duit 20 miliarnya dikemanakan?" Jawabannya nih hakim yang korupsi, "Saya biayai para kiai dan ulama berhaji, Pak." Saya kalau jadi ulama yang dihajiin tuh, mungkin sebisa mungkin saya cari pinjaman, saya balikin tuh duit. Ya kalau ada yang punya dalil, ya kan kita nggak tahu Ustaz, kalau itu duit korupsi. Nah sekarang udah tahu soalnya. Sekarang soalnya udah tahu. Masya Allah. Ini bangsa jahiliyah Pak. Oleh karenanya bangsa jahiliyah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, sebab bukan karena mereka tidak mengerti tentang Rasulullah. Enggak, mereka kenal Muhammad, seorang pemuda yang baik hati, tidak pernah melakukan kejahatan di dalam masyarakat, tidak pernah punya jejak rekam berbohong, berdusta, menipu, membegal, kejahatan. Datang ke orkes musik aja kagak ikut Pak. Datang ke orkes, kan saya pernah ceritain, kita pernah bahas kan, mau datang ke tempat pertunjukan musik, dangdut kayak apa kayak, di tengah jalan ketiduran. Allah jaga. Kalau sekarang ustadz udah ceramah, menjadi ustadz yang terkenal, ada bibi kantin inget-inget tuh, siapa namanya? Fulan. Wah dulu makan di kantin saya, kalau makan bakwan 4, bayarnya cuma 2 tuh dia. Itu masa lalu kita Pak. Tapi Rasulullah SAW sudah sedemikian sempurnanya, tetapi masih banyak orang yang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw, Rasulullah dihibur oleh Allah. Fa in tawallaw, kalaupun mereka berpaling wahai Muhammad, faqul, katakan wahai Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini nanti ada kisahnya nih Pak. Rasulullah ketika kita bahas 3 minggu yang lalu, beliau ditolak oleh kaum yang berada di kota Taif, yaitu keluarganya Rabi'ah. Kita sudah sampai di bagian terakhir nih di Taifnya nih. Nanti dari Taif beliau pulang ke Mekah, ada kisah lagi. Puncaknya lagi akan kita ceritakan adalah, yang kita pelajari adalah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan ini rentetan, saya ulangi lagi nih Pak nih. Ini rentetan Pak. Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya, Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya. Berat nih Pak. Dihibur oleh Allah. Apa hiburannya? Masuknya Sayyidina Hamzah ke dalam Islam, masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam. Terus begitulah hidup kita. Rasulullah pun sama. Kita kalau pengen hidup enak terus nggak mungkin Pak. Hidup kadang dompet penuh sampai nggak bisa ditekuk, ya Pak. Betul nggak Pak? Dompet kalau lagi penuh kan nggak bisa ditekuk duitnya Pak. Susah ditekuknya. Tapi kadang ada kalanya itu dompet tipis banget. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Badan juga sama.
kadang sehat luar biasa, Masya Allah. Jumat pergi ke Cisarua, Sabtu nyampe Jakarta diajak ke Anyer, jalan lagi pergi ke Anyer. Pulang hari Minggu, Senin diajak ke Bogor, pergi ke Bogor. Pulang Selasa diajak lagi ke mana? Ke Lampung, jalan fisik Pak, lagi sehat. Tapi kalau lagi sakit, sakit. Itulah kehidupan. Rasulullah diberikan jalan kehidupan bahagia, duka, suka dan duka. Makanya dalam sebuah nasyid yang dikarang oleh Al-Habib Rizik Syihab dikatakan dalam sebuah nasyid yang beliau memperkenalkan tentang sejarah hidup Rasulullah SAW, beliau pada ujungnya mengatakan apa dalam nyanyian itu? Itulah kisah sang Rasul yang penuh dengan suka dan duka. Nggak ada Rasulullah hidupnya suka terus. Orang kadang pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen jadi dai, pengen jadi ulama, tujuannya supaya hidupnya enak. Salah. Justru hidupnya itu harus berat. Kalau bahasa Jermannya itu rekoso Pak. Bahasa Jermannya artinya rekoso. Iya Pak, bener Pak. Artinya apa rekoso Pak? Apa rekoso? Susah, betul Pak? Harus susah. Orang jualan bakso aja kudu dorong gerobak Pak. Kecuali bakso Pak Kumis gak pakai dorong gerobak, cuma ngangkat panci doang sama air panas. Tanya tukang itu, pernah nggak keserempet panci? Pernah nggak kecipratan air panas? Pernah. Ada kagak enaknya. Tapi itu semua terbayar dengan lelah, terbayar dengan ketika ngitung duit, ya kan? Duit toko udah tutup, dihitung duit, cek. Wah dapat 6 juta. Girang nggak? Girang. Itu keserempet panci panas nggak kerasa. Kecipratan air panas nggak kerasa, tapi giliran ketika ada sukanya dalam kehidupan kita, dukanya pun akan terlupakan. Seorang ibu ketika dia melahirkan anaknya dengan susah payah, penuh perjuangan antara hidup dan mati, sebegitu perih dan pedih sakitnya dalam melahirkan anak, bahagianya ketika ia mendengarkan suara tangisan anaknya. Padahal yang didengarkan adalah suara tangisan, bukan suara nyanyian. Ada Pak, bayi lahir langsung nyanyi? Nggak ada. Langsung baca Quran? Nggak ada. Tapi orang tua bahagia. Anak lahir digendong, penuh dengan darah, masih di mana-mana darah berceceran. Ari-arinya belum diputus. Begitu bahagianya orang tua. Dan inilah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Suka dan duka perjalanan hidupnya tidak pernah sepi. Pada akhirnya Rasulullah diminta untuk berdakwah ke Taif. Barangkali kota Taif yang jaraknya 70 km ini akan menjadi solusi bagi dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW ditolak. Dan sebelum nanti beliau dilempar batu oleh penduduk kota Taif yang diprovokasi oleh ketiga anaknya Rabi'ah. Ada 3 nama, ada Syaibah, yang 2 lagi saya lupa. Ada satu peristiwa yang kita bahas malam ini. Yang pertama, Rasulullah ketika itu diberikan tempat tumpangan Pak. Tempat tumpangan, istirahat. Rasulullah saat itu berdua, tidak seorang diri. Dengan siapa? Ada yang tahu nggak? Anak angkatnya, namanya siapa? Hamdan. Oh bukan. Apa? Dudung. Siapa namanya Pak? Ada yang bisa nggak Pak? Ayo. Tadinya bin Muhammad, kemudian direvisi. Jadinya bin Harithah. Namanya siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Tetapi dalam Islam anak angkat itu bukan berarti dia berpindah nasab. Anak angkat itu bukan berarti dia akan mewariskan. Anak angkat itu bukan berarti dia seperti anak kandung yang boleh melihat aurat. Kalau dia perempuan, dia boleh melihat bapak angkatnya, aurat bapak angkatnya. Kalau dia anak laki-laki, bukan berarti dia boleh melihat aurat dari ibu angkatnya. Ini yang sering salah kaprah di Indonesia, Pak. Anak angkat itu bisa jadi karena kedekatan, ya betul. Tetapi anak angkat itu tidak merubah nama nasabnya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Ahmad,
diangkat oleh seorang bapak yang bernama Abdul Karim. Bukan berarti Fulan bin Abdul Karim, tetapi Fulan bin Ahmad yang diangkat diasuh oleh bapak Abdul Karim. Ketika ada Fulanah binti Ahmad diasuh oleh bapak Abdul Karim, bukan berarti Fulanah binti Abdul Karim, tetapi Fulanah binti Ahmad. Ketika nanti Fulanah ini menikah, walinya tidak boleh Abdul Karim, tetapi harus bapak aslinya. Kalau ada, kalau tidak ada saudara laki-laki kandungnya, kalau tidak ada paman kandungnya, kalau tidak ada juga, barulah kemudian dia dilimpahkan perwaliannya kepada kantor urusan agama yang bertindak sebagai wali hakim. Ini Pak, ini kadang baru anak angkat aja, wah aurat udah ngablak mana-mana Pak. Padahal kita nggak melahirkan. Sedekat-dekatnya seseorang, katakan apa ya? Contohnya, anak susuan, betul nggak? Anak sepersusuan, itu pun masih ada batasannya. Tidak seperti anak kandung. Zaid bin Harithah berdua bersama Rasulullah SAW. Di mana? Di Taif. Beristirahat. Bertemulah beliau dengan seorang pemuda yang bernama Adas. Yang bernama Adas. Ada yang menyebut Adas, ada yang menyebut Udas. Seorang pemuda yang ternyata bukan berasal dari penduduk Taif setempat. Bukan Akamsi, tahu Akamsi? Bukan anak kampung sini. Rasulullah saat itu lagi lelah. Hatinya berat. Jiwanya capek. Berdakwah tidak ada yang nyaut. Capek nggak Pak kalau dakwah nggak ada yang nyautin? Capek Pak. Saya di rumah aja. Setiap Jumat malam Sabtu itu ada pengajian anak-anak muda khusus buat Quran. Saya kagak mau ngaji yang lain. Kalau yang mau benerin Qurannya setiap Jumat malam Sabtu habis maghrib. Itu yang datang, masya Allah, tabarakallah. Berapa orang Pak kira-kira? 5 butir. 5 butir doang. 5 butir. Masya Allah. 5 butir. Itu juga kalau datang semua. Kemarin pas Piala Dunia, asal ada jam siaran jam 8, ustadznya di lobi. Ustadz, ngaji nggak Ustadz? Ngaji, emang kenapa? Ntar jam 8 ada Maroko Ustadz. Waduh kacau. Dia bilang ngaji, nggak ada libur nih. Masya Allah. Ternyata udah ngasih tahu, udah izin, kagak datang juga. Susah Pak. Tapi giliran kalau ada acara Maulid, ada acara Isra Mi'raj, Idul Adha, Idul Fitri, ada nasi kebulinya, ada makan-makan, ada sate, nongol semuanya. Masya Allah, luar biasa. Umat Muhammad SAW masih berat Pak dalam berdakwah. Makanya kita datang ke majelis ilmu, bersabar duduk di majelis taklim, itu luar biasa Pak. Luar biasa. Ada orang yang giliran kalau di rumah susah tidur, tapi giliran nyender di majelis taklim nguapnya 10 kali. Wah, gitu. Kalau tanya temen-temennya, ngantuk loh. Wah setan nih, kacau nih kalau majelis taklim, ngantuk mulu gua. Tapi sampai rumah seger Pak. Sampai rumah seger. Ntar jam 4 pasang status di WA, susah tidur. Makanya kadang orang kalau susah tidur obatnya 2 Pak. Datang ke majelis taklim, kalau enggak dengerin khutbah Jumat. Biasanya pules. Ntar bangun-bangun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Baru tuh ngulet. Cepet banget Ustaz khutbahnya. Luar biasa, sampai keringetan tuh, iler kemana-mana. Pak, masya Allah. Ini Udas Pak, anak muda. Dari mana? Dari Irak. Irak ini kota tua. Dulu bukan negara, dulu kota. Irak. Datang dia. Irak ini warga yang rata-rata penduduknya ini jago di bidang pertanian. Irak. Bangsa Irak itu memiliki peradaban yang luar biasa dahsyat. Bekerja di kota Taif untuk mengurus apa? Pertanian. Ketika Rasulullah dipersilahkan oleh anak-anaknya Rabi'ah, mereka menyuruh tukang kebunnya yang bernama Udas tadi. Si Adas
Addas, kalau enggak Uddas. Disuruh, Uddas, ambilin tuh Muhammad, ambilin tuh orang, bukan Muhammad, ambilin tuh orang anggur. Ini padahal 3 orang tadi yang habis menjelek-jelekan Rasulullah. Katanya, kalau ente mau perempuan saya cariin, ntar saya nikahin. Kalau ente mau duit saya kasih duit. Kalau ente mau jadi pemimpin saya jadi pemimpin. Kalau ente mau ngebohong, bohong yang lain aja, jangan jadi Rasul. Begituin Pak. Akhirnya apa? Uddas datang membawa sepiring anggur. Nih, di sini puncak ceritanya Pak. Bagaimana himpitan dakwah, tetapi di sela-sela himpitan dan sulitnya dakwah ada peluang kebaikan. Jangan pernah putus asa dalam menyebar kebaikan. Bisa jadi kita sudah capek menyebarkan informasi tentang pengajian sono sini. Tapi ternyata yang datang siapa? Tukang somai, lagi transit di masjid. Wah, bagus juga nih ceramahnya nih Ustadz, dudukin. Akhirnya anak kampung situ kagak belajar, yang belajar tukang somai, tukang bakso, tukang ojek lagi lewat, masjidnya adem, ya kan? Ngaji dikasih teh lagi, ya kan? Habis itu ada nasi bungkusnya, wah semangat. Ketika Rasulullah SAW diberikan sepiring apa? Anggur. Nih Pak, bagaimana seorang dai, pelajaran buat kita, bagaimana seorang dai, seorang muslim, seorang mukmin, dakwahnya itu tidak harus menggunakan mic. Dakwahnya itu tidak harus menunggu dia menjadi seorang ustadz. Dakwahnya seorang mukmin tidak menunggu dia harus menjadi seorang mubaligh. Dakwahnya seorang mukmin tidak harus menjadi seorang kiai, seorang ulama, tetapi dengan perilakunya adalah dakwahnya. Seorang mukmin perilaku dan ucapannya aja sudah dakwah. Rasulullah ketika memotek anggur Pak, sebelum memasukkan ke dalam mulutnya yang mulia, beliau mengatakan bismillah. Kalimat bismillah. Uddas ini anak muda yang ternyata adalah pemeluk agama Nasrani, ahlu kitab yang masih lempeng. Kalimat bismillah ini bukan kalimat yang asing. Kalimat bismillah ini kalimat yang juga digunakan oleh orang-orang ahlu kitab ketika makan. Mereka mengatakan bismillah. Tidak ada sesuatu yang mereka makan kecuali menyebut nama Allah. Allahnya sama Ustaz, sama. Yang menjadikan mereka menyimpang hari ini adalah karena terjadinya proses liberalisasi. Ingat ya Pak, proses liberalisasi agama itu sudah masuk dari zaman dahulu kala. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Dirubah-rubah nih ayat Al-Qur'an. Hati-hati nih. Makanya orang-orang yang paling gedek sama Islam itu adalah ketika melihat kaum muslimin itu punya perhatian khusus sama hal-hal yang berbau Al-Qur'an, Pak. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini sumber hukum, Pak, dan hadis. Kalau orang-orangnya tidak bisa digoyahkan dari Al-Quran dan hadis, nggak mungkin akan hilang tuh pusakanya orang Islam. Ini kalau orang Islam udah mulai melupakan Al-Quran, melupakan hadis, datang hadis-hadis palsu, datang ayat-ayat Al-Quran yang sudah dirubah. Tetapi zaman dulu orang ahlu kitab masih lempeng. Uddas bertanya, ya haza, wahai anda tamu tuanku, ini kalimat dari mana anda dapatkan? Kata Uddas, kata Rasulullah, itu kalimat yang biasa kami ucapkan. Kata Uddas, kalla wallah, bukan. Ini kalimat gak pernah saya dengar di kampung sini, tetapi ini kalimat selalu kami dengarkan di kampung halamanku. Kata Rasulullah, anda dari mana? Kata Uddas, saya dari Nainawa. Nainawa ini adalah salah satu kota di Irak, Pak. Silakan cari di Google Map. Ada kota namanya Nainawa. Kalau bahasa Arabnya tulisannya nun ya waw, nun ya nun waw, Nainawa. Dan itu adalah kampungnya Nabi Yunus bin Matta. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, faqala lahu Rasulullah SAW, min qaryatir rajuli salih Yunus bin Matta. Berarti anda dari kampungnya Yunus bin Matta. Kemudian Adas mengatakan, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Kok anda kenal dengan Yunus? Siapa yang nanya nih? Adas. Kok anda kenal?
Apa kata Rasulullah SAW? Ini jawaban Pak nih, yang kemudian menjadi penyebab masuknya Islam seorang Uddas. Rasulullah mengatakan, "Dzaka akhi, kana nabiyyan wa ana nabi." Yunus bin Matta itu saudaraku, karena para nabi itu adalah satu garis keturunan. Dzaka nabiyyun wa ana nabi. Dzaka akhi wa kana nabiyyan wa ana nabi. Dia adalah saudaraku dan dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Fa akabba Addasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Addas tersungkur. Tersungkur, Pak. Setelah mendengar bahwasanya orang yang di depan beliau ini adalah seorang nabi yang sama seperti nabi yang diutus di kampung halamannya yang bernama Yunus bin Matta. Kalau kita dengar Nabi Yunus, ingatnya apa, Pak? Ingatnya apa? Ikan apa? Kembung. Ikan abang imut ikan doang. Ikan apa? Tongkol. Ikan paus. Masya Allah. Yunus bin Matta. Setelah Addas tahu kalau ini yang datang adalah Nabi, beliau mengatakan, kana nabiyyan wa ana nabi. Addas kemudian tersungkur, yaqbalu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Apa yang dilakukan oleh Addas, Pak? Addas mencium kepala Rasulullah, mencium kedua tangan Rasulullah, dan kemudian sampai mencium kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kita berhenti dulu sejenak, Pak. Ketika dilihat kejadian itu tertangkap oleh pandangan tuan-tuannya Addas, anak-anaknya Robi'ah yang pemilik kebun itu, kaget dia. Wah, pembantu kita kena sihir. Wah, kemakan omongan. Kalau bahasa kita gitu, Pak. Kan kalau dulu tuh ada orang tukang nipu, Pak. Siang-siang bisa keliling RT tuh, bawa panci, bawa teflon. Assalamualaikum, Pak, nawarin teflon, Pak. Nawarin teflon tapi ujung-ujungnya satu rumah isinya habis tuh. Laptop habis, TV digondol, kena sirep. Kan dulu begitu, naudzubillah min dzalik. Ini Addas, Allahu Akbar, masuk ketika mendengar kalimat bismillah, beliau tersungkur. Dia cium kepala Rasulullah, dia cium kedua tangan Rasulullah, keduanya, Pak, dan ini riwayatnya sahih. Bahkan diciumlah kedua kaki Rasulullah SAW. Ini tuan-tuannya bilang, mengatakan, "Ama ghulamak faqad afsadahu alaik." Hah, tuh kan, pembantu ente kena. Ya, udah dah, kebawa dah ajarannya Muhammad. Tuh. Falamma ja'ahuma Addas qala lahu wailaka ya Addas. Ketika Addas pergi menghadap tuannya mengatakan, celaka ente, celaka ente. Malaka taqbalu ra'sa hadzal rajuli wa yadayhi wa qadamaihi. Kenapa Anda cium itu kepala tuh orang? Kedua tangannya, kedua kaki Anda cium. Qala ya sayyidaya, wahai tuanku, ma fil ardi syai'un khairun min hadza. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada orang itu. Addas, Pak, baru masuk Islam hitungan jam, kurang dari 1 jam, mengatakan tidak ada yang lebih baik di atas dunia ini kecuali orang itu. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi. Orang itu memberitahukan kepadaku satu perkara yang dimana perkara itu tidak akan diberitahukan kecuali oleh seorang nabi. Qala lahu waihaka ya Addas, celaka wahai engkau Addas. La yasrifannaka an dinik fa inna dinaka khairun min dinihi. Nih, Pak, timbullah rasa gengsi. Sesungguhnya agama ente lebih bagus daripada agama tuh orang. Jangan keluar. Laqad kana mawqifun thaqifun shadidan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'athara minhum ta'athuran balighan walakinahu laja ila Allah bidzalika ad-du'a al-ma'thur. Setelah itu Rasulullah sedihnya minta ampun, Pak. Ketika Addas, satu orang yang berhasil menerima Rasulullah pun akhirnya mendapatkan intimidasi dari tuan-tuannya. Di sini pelajarannya luar biasa, Pak. Bagaimana seorang Addas ini saking ta'zimnya menghormati Rasulullah SAW, beliau mencium tangan. Oke lah, kalau mencium kaki selain Rasulullah ini nggak layak. Kita kalau mencium kaki zaman sekarang, mungkin orang yang paling layak kita cium kakinya siapa? Ibu kita.
Sekarang kalau bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, kalau orang tuanya masih ada, masih nggak mencium kaki orang tua? Kalau orang tuanya masih ada, Pak, ibunya masih ada, Pak, bapaknya dah, bapak juga dicium kakinya, Pak. Ini pesan saya, Pak. Selagi kalau bapak ibu masih punya orang tua di rumah, cium kaki mereka. Nggak usah nunggu lebaran. Masih lama lebaran, 3 bulan lagi. Masih 4 bulan lagi lebaran. Enggak, jangan. Kalau mau berangkat kerja, kalau orang tua kita lagi duduk, ambil tangannya, cium yang dalam, hirup, minta maafnya, minta ridhonya, minta restunya. Turun lagi ke kakinya, cium kakinya. Masya Allah. Ini saya alhamdulillah, Pak, satu hal yang saya masih dapatkan dari orang tua saya ketika beliau masih pada hidup dulu, itu saya kebiasaan kalau mau keluar rumah saya nyium tangan, nyium kaki, Pak. Kalau orang tua saya lagi duduk baca Quran, saya peluk kaki, saya cium. Orang zaman sekarang enggak, Pak. Anak-anak zaman sekarang, Pak, boro-boro nyium kaki orang tua. Kadang nyium tangan aja nemploknya di jidat, Pak, begini nih. Ditanduk, kadang di pipi, betul nggak, Pak? Anak zaman sekarang nggak tahu bagaimana cara menghormati orang tuanya. Kadang datang pagi-pagi ke rumah orang tuanya megang dengkul, Pak. Ngapain? Mau minjem duit. Datang pagi-pagi megang dengkul gini, ngusap-ngusap dengkul. Pak, sehat, Pak? Sehat. Kata bapaknya, tumben datang. Iya nih, Pak, lagi ada urusan dikit. Urusan kantor? Bukan, urusan sama bapak. Ngapain? Minjem duit. Orang tua kalau udah anaknya datang megang dengkul, Pak, orang tua deg-degan, Pak. Wah, ini ada sesuatu. Ya, luar biasa, Pak. Dulu ada sebuah hadis dari sahabat Zaid, bukan Zaid bin Harithah. Iya, mungkin Zaid bin Harithah, saya lupa tuh. Zaid bin Sabit, maaf. Sahabat Zaid bin Sabit. Salah satu di antara murid Zaid bin Sabit itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Zaid bin Sabit ini bukan dari keluarga Rasulullah SAW. Kalau Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah, tetapi masih muda usianya. Beliau berguru dengan sahabat senior yaitu Zaid bin Sabit. Suatu saat setelah Zaid bin Sabit selesai dari pengajian, dari taklim, buru-buru Abdullah ibnu Abbas keluar, Pak, dari masjid. Ngapain? Mempersiapkan kendaraan gurunya, Pak. Nih, Pak, nih, dari sini kita punya pelajaran, Pak. Nih, saya menyampaikan begini bukan berarti saya juga minta dihormati sebagai guru, enggak. Tetapi kita harus belajar memberikan satu makanah, kedudukan bagi para guru. Hari-hari guru kemarin tuh, Pak, hari guru, peringatan hari guru kemarin itu, mohon maaf nih, saya bukannya ngeledek atau mendiskriminasi, bukan. Kalau hari guru ini kan kesannya yang dapat hadiah banyak tuh kan guru-guru sekolah, Pak. Guru SD, SMP, SMA. Yang tadinya berangkat naik angkot, pulang naik bajai, nggak muat, tentengan banyak banget kan, hadiah dari murid-muridnya. Kalau saya tanya hari guru, ada nggak yang datang ke rumah guru ngajinya? Ke rumah guru TPA, guru Ikro, datang bawain kue, bawain bolu, bawain gurame, pesmol, Pak. Paling kalau guru agama dikirimin WA doang, Pak, dikirimin nasyid, man ana. Giliran guru agama cuma dikirimin nasyid doang, man ana laulakum. Ya Allah, saya menasihati waktu itu, saya pesankan waktu saya memberikan, karena saya kebetulan juga punya sekolah formal di Cilandak, Jakarta Selatan. Saya sampaikan ketika saya memberikan sambutan sebagai pembina upacara, saya sampaikan, guru yang harus kita hormati bukanlah hanya guru yang berada di kelas-kelas kita hari ini. Setelah pulang dari sekolah ini kita datangi guru-guru yang lebih banyak jasanya. Siapa? Guru-guru agama. Dan yang lebih daripada itu adalah orang tua kita yang merupakan guru kita. Sebelum jauh hari kita datang ke sekolah, bisa membaca, bisa berhitung, punya teman banyak, orang tua kita adalah guru kita yang pertama mengejarkan kalimat-kalimat, kata-kata mengenal dunia ini. Kadang anak sama guru, Masya Allah, beliin emas 2 gram, ditabung bela-belain pas tahun. Orang tua
agak pernah ngasih hadiah. Ini luar biasa, mestinya dibalik, Pak. Sebelum kita memberikan guru yang di luar sana, kita perhatikan guru yang ada di rumah kita. Zaid bin Thabit keluar dari masjid, kudanya sudah dipegang oleh Abdullah ibn Abbas. Masya Allah, disiapin, Pak. Abdullah ibn Abbas ini sepupunya Rasulullah, min dzurriyyati Rasulillah, keluarganya Rasulullah. Tapi tidak menutup menghalangi beliau untuk bertakzim kepada ulama. Saat itu Zaid bin Thabit merasakan apa? Waduh, nggak enak nih, masa keluarganya Rasulullah nyiapin kuda saya. Dimintalah sama Zaid bin Thabit, nggak usah, saya aja, biar saya nyiapin kendaraan saya. Kata apa? Kata Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ulamaina. Seperti inilah kami seharusnya memperlakukan ulama-ulama kami. Apa? Menghormati, Pak. Jadi kalau ada guru, kita menghormati guru, mencium tangan guru itu bukan karena ghulu, bukan berlebihan, karena kita menghormati ilmunya, bukan orangnya. Seseorang tanpa ilmu nggak ada artinya apa-apa, Pak. Tapi kalau ada guru yang soleh, ilmunya bagus, seorang alim, bertakwa, kita hormati. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang itu mencium tangan ada banyak alasan. Yang pertama, kalau yang mencium orang dewasa kepada anak kecil itu adalah rahmah. Makanya tanya Ustadz Azhari, di Arab sana, Ustadz ya, orang tua itu kalau ketemu anak kecil yang cium tangan siapa? Orang tua. Ada anak kecil masih setahun 2 tahun ketemu, dicium tangannya. Ya meskipun kalau udah dewasa tuh anak udah 6 tahun ya gantian, orang tuanya nyium, anaknya nyium. Kenapa? Orang tua nyium tangan anak kecil, niatnya adalah untuk rahmah, kasih sayang. Sementara anak kecil, anak kandung atau siapapun dia yang usianya lebih muda ketika mencium tangan yang lebih dewasa karena ta'zim, karena menghormati usia. Itu wajar, Pak. Yang ketiga, seorang alim. Seorang alim itu dicium tangannya bukan karena orangnya, tetapi karena ilmunya. Nah, tetapi apa? Zaid bin Thabit dia minta, kudanya nggak dikasih. Tetapi kemudian Zaid bin Thabit meminta tangannya Abdullah ibnu Abbas, diminta, hat yadaika, serahkan kedua tanganmu. Ketika diserahkan kedua tangannya kepada Zaid bin Thabit, kemudian Zaid bin Thabit dengan kencangnya memegang tangan Abdullah ibnu Abbas, dia cium tangan Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah kami diperintahkan menghormati ahli keluarga Nabi kami. Jadi kalau ada sekarang kita menghormati para ulama, bukan karena personalnya, bukan, tetapi karena ilmu yang beliau miliki. Seorang ulama misalnya Buya siapa itu dulu, Syafi'i Ma'arif misalnya, ketika beliau masih hidup, seorang profesor. Siapa lagi yang sekarang yang ketua Muhammadiyah yang baru? Buya siapa? Buya Nasir ya? Oh, dokter Bu Yunahar bukan yang meninggal? Dokter Yunahar Ilyas. Oh, Dokter Haidar Nasir. Dokter Haidar Nasir, seorang ulama. Datang seorang Gus Baha, datang seorang ulama, kita cium tangannya. Ya. Kalau Dokter Haidar Nasir sekarang, kalau Dokter Yunahar Ilyas sudah meninggal. Kembali kepada kisah tadi, Pak. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau mengadu, beliau memanjatkan sebuah doa. Ini ada sebuah doa, Pak. Ada sebuah doa yang luar biasa. Ada sebuah doa yang luar biasa terkenalnya, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau diutus apa? Diutus oleh malaikat Jibril, seorang malaikat yang ditawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngapain? Untuk, kalau bahasa kita, numplekin. Itu gunung mau ditumplekin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nih Pak nih, ini pelajaran yang berharga lagi nih.
ketika Rasulullah SAW diutus kepadanya seorang malaikat oleh Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril mengutus malaikat, tanya ini kepada Muhammad, tawarin, mau nggak dia itu gunung ditumplekin? Karena saking keselnya malaikat Jibril. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Bal arju an yukhrijallaha min aslabihi man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan ditumplekin tuh gunung. Apa katanya? Bisa jadi nanti akan ada dari keturunan mereka yang akan beriman kepada ajaran agama Islam dan kemudian mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum. Segitu Rasulullah rahmatnya, Pak. Coba, Pak, kalau Rasulullah egois, Pak. Kalau Rasulullah egois, itu diiyain enggak tuh, Pak, malaikat? Ditawarin, Muhammad, ini gimana nih? Orang kampung sini, tumplekin enggak? Tumplekin aja udah. Ya, kalau kita, Pak, Ustadz nih tibang diisengin doang sama orang kampung. Wah, pas giliran kita didatengin sama aparat, gimana Ustadz? Mau diberangus kan nih? Orang pada mabuk, sikat. Habis, Pak. Enggak, Pak. Jangan. Luar biasa, Pak. Ini adalah pelajaran yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan sifat optimisme. Dari mana beliau optimis? Padahal beliau sudah dicaci maki, dilemparin batu, diusir, dibilang gila, dibilang penyihir, dibilang gila harta, dibilang gila wanita. Nah, ini orang pengen nyari popularitas aja nih. Pengen nyari popularitas. Tetapi ketika beliau ditawarkan oleh malaikat, gimana wahai Muhammad, apakah ingin saya jungkil balikan di gunung? Oh, enggak usah. Suatu saat nanti akan ada anak keturunan mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan. Nah, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ada peristiwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari kota Taif, beliau kemudian kembali ke kota Mekah. Nanti ketika di kota Mekah itu beliau beristirahat, transit di satu titik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat. Ada riwayat yang menyebutkan 2 rakaat, tetapi beliau membaca dalam sholatnya itu sebuah surat yang sangat terkenal, yaitu surat Ar-Rahman. Ketika itu beliau sepulang dari Taif, sampailah di satu titik daerah yang bernama Hujun. Ha, jim, waw, nun. Kalau Bapak pergi ke Mekah, saya doakan Bapak mudah-mudahan bisa pergi haji. Karena kalau pergi umroh cuma sebentar, 9 hari doang. Kalau haji, kalau bisa yang reguler bisa 40 hari, puas di Mekah sebulan. Nanti kalau pergi ke Mekah, Bapak cari masjid yang namanya Masjid Jin. Masjid Jin. Ini saya jangan disalahin nih. Ustaz Atik nyuruh Masjid Jin, terus Bapak mengadakan ritual di sana. Waduh, bawa kamera, ngomong sendiri. Kula nuwun penunggu, ini mohon maaf saya disuruh Ustaz Atik ke sini. Ntar dinongol beneran tuh. Nggak ada, Pak, nggak ada ritual khusus di situ. Nggak ada. Kalaupun ditanya di mana letaknya Rasulullah sholat juga nggak ketahuan. Kalau mau sholat aja silakan di situ, tapi jangan niat untuk mencari tempat khusus, susah nyarinya. Kalaupun dapat silakan, kalau enggak ya udah. Disitulah tempat Rasulullah SAW berhenti sejenak. Dan di tempat itu Rasulullah SAW sholat bersama sahabat Zaid bin Harithah. Ketika sholat beliau membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Itu ternyata bacaan Rasulullah SAW ternyata karena yang baca Rasulullah, Pak, sinyalnya kuat ke langit.
ternyata ada yang terganggu. Siapa yang terganggu? Insya Allah kita akan bahas di Rebo yang akan datang secara lengkap bagaimana kisah perjalanan Rasulullah SAW sebelum pulang ke rumahnya. Beliau sholat di tempat itu, dan kemudian nanti akan terjadi dialog antara Rasulullah SAW dari hasil dakwahnya dengan bangsa jin, yang kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebabkan masuknya Islam sekelompok atau segolongan jin yang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW ketika sholat itu membaca surat Ar-Rahman. Itu saja barangkali yang kita akan bahas pada malam hari ini. Sudah azan? Belum. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, mumpung ada waktu, kami persilahkan. Nggak ada, Pak? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di pekan yang akan datang dalam kondisi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.